it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Pernah gak sih kalian merasa cemas sampai badan gemeter, susah tidur, dan memikirkan terus hal-hal yang kecil? Halo, saya Unuripa. Pada video kali ini saya bakal bahas mengenai gangguan kecemasan yang dialami oleh remaja 15 tahun. Kita juga bakal bahas secara singkat latar belakang dari remaja tersebut, apa itu definisi gangguan kecemasan, bagaimana cara mendiagnosisnya. Kita juga bakal menganalisa menggunakan 4 teori psikologi, yakni teori psikoanalitik, behavior, kognitif, dan humanistik. Kita juga bakal analisa masing-masing teori dengan kekuatan dan kelemahannya. Kita juga bakal bandingin antar teori ini ya. Mari kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi gini ya, kronologinya itu seorang remaja 15 tahun ini tuh bersama orang tuanya pergi ke puskesmas. Nah, remaja tersebut itu mengalami masalah utama yakni punya kecemasan setiap hari, apalagi kalau besok itu mau pergi ke sekolah. Dia itu takut nggak bisa ngerjain tugas, takut nggak bisa kerja kelompok karena dia nggak bisa berbaur sama teman-temannya. Dia juga cemas kalau harus berbicara di depan umum dan juga cenderung menghindari keramaian. Nah, secara fisik dia itu sering banget ngerasain sesak nafas, mual, badan gemeter, duduk nggak tenang, dan juga sampai nggak bisa tidur. Nah, ketika diamati penampilannya ini tuh berantakan, bajunya kusut, pakai kerudungnya miring, dan cara duduknya itu membungkuk. Nah, saat ngobrol dia itu sering banget menunduk, nggak mau kontak mata, dan juga bicaranya terbata-bata. Nah, kalau dilihat secara keluarga, dia itu punya hubungan yang kurang baik ya dengan orang tuanya, yang mana ayahnya adalah ayah yang otoriter ya, terus sering ngebentak. Nah, sementara ibunya itu permisif, yang mana memanjakan tapi juga gampang memarahinya. Dia juga punya pengalaman bully sejak TK sampai SD. Nah, dari fisik sampai verbal, serta barang-barangnya itu pernah dilempar, diejek karena cara bicaranya, teman-temannya menjauhinya. Tapi pas cerita ke orang tuanya, respon orang tuanya cuma ya ngebeliin barang baru tanpa ada dukungan emosional. Sejak kecil remaja ini tuh kalau ujian itu selalu sakit, demam, batuk, pilek. Nah, dan kecemasannya ini tuh makin parah ketika masuk jenjang SMP. Setelah dilakukan pemeriksaan psikologi, ternyata kecemasannya itu berada di 18 ya, yang mana hal tersebut itu merupakan masuk dalam kategori severe anxiety. Oke, kemudian apa sih itu gangguan kecemasan? Nah, gangguan kecemasan itu gangguan dimana ketika seseorang itu merasa cemas berlebihan, berulang, sulit dikontrol tentang dalam aktivitas sehari-harinya. Nah, biasanya itu bakal muncul gejala fisik seperti tegang, gelisah, susah tidur, dan keluhan-keluhan fisik lainnya. Nah, berbeda dengan kecemasan biasa, GAD itu sifatnya kronis, mengganggu kehidupan sehari-hari, dan bisa muncul hampir setiap hari. Terus gimana sih cara mendiagnosis seseorang itu mempunyai gangguan kecemasan GAD ini? Nah, yang pertama itu adanya wawancara klinis. Nah, dalam hal ini psikolog itu akan menggali gejala, masa lamanya gejala itu timbul, situasi pemicu, serta dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Dalam kasus ini, gejala yang dialami oleh remaja tersebut itu muncul lebih dari 6 bulan yang mengakibatkan mengganggu aktivitas sekolahnya.
Terus yang kedua adalah dilakukan observasi, yang mana hal ini tuh untuk mengetahui kegelisahan yang dialami, tidak tenang ataupun postur membungkuk serta bicara terbata-bata. Artinya di sini tuh ya psikologi itu bakal mengobservasi tentang keluhan-keluhan fisik yang dialami oleh remaja tersebut. Nah, terus yang ketiga adalah melakukan atau dilakukannya tes psikologi. Di sini GAD 7 ya. Ya, yang mana ternyata setelah dilakukan pemeriksaan remaja tersebut itu ya udah terdiagnosa severe anxiety ya, yang punya skor 18 gitu, yang artinya gejalanya itu udah sangat berat dan udah sangat konsisten akut gitu ya. Oke, sekarang mari kita analisa menggunakan teori psikologi dari kasus remaja tersebut ya. Yang pertama teori psikoanalitik. Nah, teori psikoanalitik itu menjelaskan bahwasanya kecemasan itu muncul akibat adanya konflik bawah sadar. Nah, biasanya itu terkait pengalaman masa kecil dan hubungan yang gak baik dengan orang tuanya. Nah, dalam kasus ini remaja tersebut itu punya hubungan yang gak baik ya dengan orang tuanya, yang mana ayahnya ini otoriter dan juga ibunya yang permisif atau yang dia memanjakan tapi juga gampang marah terhadap remaja tersebut. Nah, terus juga adanya pengalaman bully yang dialami oleh remaja tersebut dari TK sampai SD dan puncaknya itu sejak masuk jenjang SMP, yang mana hal tersebut itu melukai konsep diri dan juga rasa amannya. Terus juga kemungkinan terbentuk adanya unconscious fear yang artinya bahwa remaja tersebut merasa bahwa dunia ini tuh nggak aman, yang mana kecemasan itu jadi bentuk alarm karena konflik emosional yang nggak terselesaikan. Nah, kekuatan dari teori ini itu adalah mampu menjelaskan akar masalahnya, mampu memberikan pemahaman tentang pengaruh masa kecil, tapi kelemahannya adalah sulit dibuktikan secara ilmiah. Terapinya lama dan kurang praktis untuk remaja. Menurut teori behavior, kecemasan itu muncul karena adanya perilaku yang dipelajari. Artinya, kecemasan itu muncul terbentuk dari pengalaman yang memberikan penguatan. Dari kasus remaja tersebut, nah, bullying itu memperkuat ya adanya avoidant behavior, yang ini sikap menghindar. Jadi kenapa remaja tersebut mudah menghindar dari teman-temannya, ya karena dia punya pengalaman dibully tersebut ya. Terus juga saat dia menghindar situasi sosial, nah biasanya kecemasannya ini turun, yang mana hal tersebut terjadi adanya penguatan yang negatif, yang mana jadi otak itu belajar bahwa menghindar itu ya sama dengan aman, jadi ya udah seperti itu, menghindar aja karena lebih aman gitu. Oke, kekuatan dari teori ini itu adalah mudah diukur dan bisa terlihat dari perilaku yang nyata, memberi dasar kuat untuk terapi seperti exposure dan juga relaksasi. Tapi kelemahannya adalah karena terlalu fokus pada perilaku, akhirnya kurang memperhatikan secara emosi dan juga pikirannya, nggak menjelaskan secara mendalam tentang akar emosionalnya. Nah, menurut teori kognitif, kecemasan itu muncul akibat adanya pola pikir yang salah atau nggak realistis nih dari kasus remaja tersebut. Nah, dia tuh mungkin remaja tersebut punya pikiran, aku pasti gagal, teman-teman nggak suka sama aku pasti nggak bisa kerja kelompok, kalau ujian pasti jelek. Nah, kata-kata tersebut atau pikiran-pikiran tersebut itu membuat tubuh itu ya semakin bereaksi cemas, yang mana akhirnya gejala-gejala fisik pun muncul. Kekuatan dari teori ini itu adalah sangat efektif dalam intervensi kognitif behavior terapi atau CBT. Terus fokus pada pikiran yang bisa diubah serta didukung banyak penelitian. Kelemahan dari teori ini itu kadang terlalu menekankan pada logika, akhirnya ya mengabaikan luka emosional masa lalu yang dimiliki, nggak membahas faktor lingkungan secara mendalam.
Menurut teori humanistik, kecemasan itu muncul akibat self-concept seseorang yang gak selaras dengan pengalaman nyatanya. Yang mana kuncinya di sini itu tuh penerimaan tanpa syarat ya, yakni penerimaan tanpa syarat, harga diri dan lingkungannya mendukung. Nah, remaja tersebut itu tuh ya merasa bahwa dia tuh nggak disayang ibu, ayah terlalu menuntut, akhirnya ya membuat remaja tersebut itu takut gagal. Bullying juga merusak harga dirinya. Ia tumbuh dengan self concept negatif, yang mana dia berpikir aku ini nggak berharga, aku nggak mampu. Oke, kekuatan dari teori ini itu adalah berfokus pada emosi, penerimaan dan hubungan terpatik, memberi rasa aman untuk remaja yang sensitif. Kelemahannya adalah kurang terstruktur untuk kasus yang berat, tidak memberi teknik spesifik untuk mengatasi kecemasan fisiknya. Selanjutnya mari kita perbandingkan antar teori psikologi tersebut ya. Teori psikoanalitik ini menjelaskan asal-usul kecemasan remaja tersebut. Behavior menjelaskan perilaku menghindar yang memperkuat kecemasan. Kognitif menjelaskan pikiran salah yang memicu gejala. Humanistik menjelaskan luka emosional dan harga diri yang rendah. Nah, kalau digabungin nih, keempatnya itu memberikan gambaran secara lengkap. Ada trauma masa kecil, ada perilaku menghindar, ada pikiran negatif, dan juga ada harga diri yang rendah yang dialami oleh remaja 15 tahun tersebut. Yang mana hal tersebut tuh ya dialami setiap harinya oleh remaja tersebut. Jadi itu dia pembahasan lengkap mengenai kasus yang dialami oleh remaja 15 tahun yang mengalami gangguan kecemasan menyeluruh atau GAD. Kita udah bahas dari mulai latar belakang remaja tersebut, bagaimana atau apa itu definisi gangguan kecemasan menyeluruh, bagaimana cara mendiagnosisnya. Kita juga udah menganalisa menggunakan teori-teori psikologi. Melalui teori psikologi, kita bisa melihat ya bahwa kecemasan itu kompleks banget. Ada faktor keluarga, pikiran, pengalaman buruk, sampai perilaku yang dilakukan secara berulang. Semoga episode ini membantu kamu dalam memahami gangguan kecemasan GAD ini secara sederhana ya. Dan jika teman-teman mengalami gangguan kecemasan secara akut dan dalam waktu yang lama, kalian bisa banget kok untuk berkonsultasi dengan seorang psikolog untuk memperbaiki mental kalian. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. It's all gonna be good. Don't worry about nothing. Don't worry about nothing. Nothing now. It's all It's all gonna be